Lokananta, studio rekaman pertama milik Indonesia yang merekam siaran RRI dalam bentuk piringan hitam. Seiring berjalannya waktu, Lokananta berperan dalam sejarah musik Indonesia lewat rekaman monumental hingga disebut sebagai titik nol musik Indonesia. Banyaknya memori yang terekam di Lokananta tak menjadikannya terus berjaya. Lokananta mulai redup saat Departemen Penerangan dibubarkan dan sistem produksi rekaman berubah dari piringan hitam ke bentuk kaset dan CD. Nyaris mati, Lokananta bertahan lewat buka sewa lahan hingga mencoba melanjutkan produksi piringan hitam. Sayangnya, studio legendaris ini masih saja sepi hingga muncul desas-desus misterius di dalamnya. Meski demikian, Lokananta tidak menyerah. Gibran Raka Buming Raka turut berupaya menggerakkan Lokananta dengan kerjasama berbagai pihak untuk merevitalisasi tempat ini. Kini, Lokananta lebih hidup lewat kreatif dan komersial hub dengan tetap menjaga fungsinya sebagai studio rekaman. Inilah wajah baru Lokananta. Menjadi salah satu titik prioritas pembangunan oleh Mas Gibran. Bisa diceritain nggak setahun terakhir ini tuh apa aja sih yang sudah terjadi di Lokananta ini? Kalau yang sudah terjadi di Lokananta ini selama 1 tahun ya, kita sejak revitalisasi kemarin terus peresmian udah banyak hal tuh, mulai dari ada event-event baru yang dilaksanakan di Lokananta, terus ada kegiatan-kegiatan yang baru yang dilaksanakan di Lokananta, kayak misalkan sekarang udah ada nih akhirnya galeri Lokananta bisa dikunjungi dengan properly gitu ya. Dulu sebenarnya kunjungan-kunjungan itu juga udah ada waktu sebelum revitalisasi, cuman memang tidak maksimal, experience kunjungannya tidak maksimal. Nah sekarang ini direalisasikan jadi lebih maksimal, orang bisa datang, beli tiket, menikmati tour guide, menikmati koleksi-koleksi Lokananta, bisa jajan juga di tenan. Jadi ini salah satu juga yang baru adalah adanya kayak gerai-gerai gitu ya, dari Lokananta. Ada berapa gitu? Total ada 13 gerai. 13 gerai yang beroperasi. Dan macam-macam ya. Betul, ada produk F&B, non F&B maupun itu ada semua. Dan mostly UMKM ya. Dan mostly UMKM. Perjalanan si galerinya sendiri dulu selama 1 tahun ini juga progresnya udah mulai kelihatan ya, dari yang dulu karyawannya masih kita aja, Mas AA, aku, Mas Tatang dulu masih jadi tour guide gitu, Bertiga sambil ya, sambil bekerja sambil tour guide. Kalau sekarang operasionalnya sudah sangat proper, sudah ada tour guide-nya sendiri, pemesanan tiketnya juga sudah lebih pasti gitu ya. Jadi perjalanan si galerinya sendiri juga selama 1 tahun mudah-mudahan progresnya bisa dibuat terasa ya untuk masyarakat Kota Solo. Terus event-event yang terlaksana nih selama 1 tahun, kalau dulu belum punya program, sekarang kita udah punya beberapa program kayak Studio Gigs, kita punya Gamelan Gigs, kita hidup lagi Gamelan. Wah, ada ya, Gamelan Gigs juga. Bersama anak-anak muda pelestari gamelan gitu ya. Ternyata surprisingly programnya menarik dan banyak yang datang, banyak nonton. banyak yang antusias, banyak juga yang antusias, baik penikmat gamelannya beneran atau yang benar-benar random market orang datang ke Lokananta, ada gamelan nih, acara gamelan nih, beli tiket gitu. Itu juga ada gitu, dan ada beberapa acara-acara lain yang memang kita kolaborasikan juga. Ada acara lain yang memang mereka purely sewa venue, ada juga yang acara program inisiatif. Ada dalam juga kita, dalam aja sepakatan sama dan Oh Masuta. benar. Lokananta sendiri itu kan suatu tempat yang cukup bersejarah ya kan? Ada sejarahnya, ada fungsi sebelumnya. Nah, bagaimana sih strategi dari teman-teman operator nih dari Lokananta ini untuk menjaga keaslian atau sejarahnya itu yang akhirnya dikembangkan dengan sisi modern? Coba deh, Mas Tata, fosil. Jadi kalau bersejarah ngomong dulu
kalau untuk menjaga sejarahnya, kita tetap yang pasti tetap berusaha untuk menjaga arsip-arsip yang ada di sini, yang diserahkan kepada kita jaga sebelumnya. Kita punya tim arsiparis sendiri. Ada tim arsip. Ada tim arsiparis sendiri untuk melindungi semua aset yang dipunyai Lokananta di sini. Kalau untuk gimana kita pertahankan tadi kan dari tadi apakah gimana caranya si Lokananta ini masih bertahan dari dalam segi sejarahnya, di luar ini dikembangkan menjadi hal yang modern ya. Iya. Nah, salah satu yang kita ada sekarang ini dari Lokananta ini adalah salah satu bangunan cagar budaya. Jadi sudah diresmikan sebagai cagar budaya. Jadi memang bangunan ini tidak mengalami perubahan ketika revitalisasi. Kita tidak berubah secara struktural untuk bangunan ini, jadi masih dipertahankan aslinya. Dulu Lokananta sudah seperti ini, teman-teman datang ke sini dari Lokananta masih seperti ini. Jadi ini benar-benar asli. Ini masih dari asli. Lantainya ini ya, lantainya sih. Bangunannya, layoutnya. Lantainya ini by the way kalau teman-teman kesini ini masih lantai abu-abu kayak tegel ya zaman istilahnya ya. Ini kayak di rumah eyang zaman dulu nggak Iya. sih? Dingin. Kesannya dingin. Tata bukan gitu. Hobi. Terus juga memang kayu gitu Iya, ya. kayunya. Kusetnya, jendelanya, terus habis itu. Kayaknya juga masih asli. Iya masih asli. Nggak Diserut ulang nggak? Diserut ulang. kelihatan baru loh. Iya, diserut ulang. Diserut ulang. Terus juga fungsi ini kalau di tengah ada fungsi lapangan kecil ya. Iya, taman itu Taman. dulu sebenarnya ada kolam ya, tapi kolamnya itu Kolam air mancur gitu. dicopot, dilepas supaya maksimal lahan sih. Cuman itu dulu ada kolam tengah situ. Jadi tamannya juga masih sama, dulu di Lokananta yang lama juga ada tamannya. Jadi memang kalau yang kita lakukan sekarang adalah gimana caranya si Lokananta ini dengan segala ceritanya itu masih ada orang bisa datang untuk menikmati seperti apa sih Lokananta, bagaimana ceritanya itu dengan datang galeri yang akhirnya orang bisa kenal, dengan kenal mereka bisa mencintai juga akhirnya. Sayang dulu. Ya dia sayang dulu, apa dulu suka dulu. PDKT dulu. Ya dia intinya orang yang datang ke sini kenal Lokananta akhirnya tahu bahwa Indonesia punya hal yang sebegini berharganya gitu. Iya. Ya. Lagi generasi mudanya kan. Nah, dengan di situ kita bisa menginspirasi orang-orang juga. Ini sebelum nanti ke depan juga kita kehilangan. Jadi ada nih ternyata hal-hal yang kalau kita jadi dari dulu di zaman sekarang itu ternyata masih keren gitu. Nah, ini Lokananta salah satunya di mana nanti ke depan itu ya ini juga jadi satu istilahnya sebagai creative space, public space itu jadi banyak kegiatan yang dilakukan di sini. Kamu bisa kenal dari awal, dari sejarahnya, bahkan bisa tahu barang-barangnya dan belajar akhirnya untuk apa kegunaannya, apa implementasi itu sekarang, sampai akhirnya ada event-event yang bisa dinikmati juga, gimana caranya sama-sama saling hidupi itu semuanya bisa terjadi di Lokananta. Nah, Lokananta sendiri ini memang sering didengar itu tidak luput dari dukungan dari Mas Gibran ya, yang kayaknya sering kesini juga. Lumayan sering malah. Dan apa aja sih kira-kira dukungan dari Mas Gibran untuk Lokananta ini, kalau teman-teman boleh cerita nih ya? Wah, banyak sekali. Satu deh. Sebagai selesai marketing Lokananta, saya merasa Mas Gibran juga salah satu tim marketing aku ya. Jadi itu marketing Mas Wali Kota ya. Segitu sayangnya gitu waktu itu sampai minta siaran di radio untuk promosi tentang Lokananta, mau buka nih gitu. Mas Gibran sendiri yang siaran. Mas Gibran sendiri yang minta untuk siaran ngomongin tentang Lokananta gitu. Terus dia juga sampai branding mobil dinas wali kota itu ya kan, minta tolong didesain besok jadi. Iya lagi. itu literally satu hari jadi. Semalam. Sampai itu Sehari. Itu kan juga media marketing ya, maksudnya dia mobilnya kemana-mana pagi dia naik itu, dia diliput media pakai mobil Lokananta, secara langsung itu sangat membantu. Itu juga adalah bentuk dukungan Mas Gibran. Terus kita juga waktu itu sempat dipinjemin beberapa spot baliho dan videotron. Betul, di awal-awal promosi untuk promosi Lokananta sudah bisa kembali dikunjungi, ayo ke Lokananta gitu. Banyak banget, nggak cuma itu juga. Iya lah, Kayak event dari pemerintahan itu tuh Mas Gibran pasti merekomendasikan. Iya, di bawah Maksudnya apa nih?
event-eventnya apa aja? Banyak. Pelepasan atlet KONI waktu itu. atlet Porprov waktu itu. Putra Putri Solo. Putri Solo. Aku pernah lihat itu waktu Iya. itu. Banyak pelaksanaan kegiatan yang sifatnya Pemerintahan ya? apa anak muda itu selalu dengan Mas Gibran itu selalu Iya, pasti. kan. Terus Diarahkan kalau ya? kalau aku sendiri mungkin kalau tadi Adis mungkin dari marketing ya. Bener. Itu kalau aku sendiri dari segi apa ya kemudahan itu Mas Gibran sangat-sangat membantu gitu. Jadi kayak misalkan Akses. Mas kita butuh bantuan nih dari untuk mengundang teman-teman sekolah se-Surakarta. Oh, Itu untuk bantuan nanti- dinas pendidikan. Sosialisasi ya, nanti Pak. nanti Mas Gibran selalu mau bantu gitu. Memberikan rekomendasi ke kedinasan. Itu banyak hal yang menurut saya juga itu beliau support banget sih. Support banget ya. Mendukung sehingga kita bisa lebih terfasilitasi gitu ya. Kayak kita butuh barikade, akhirnya Di Wisnu ada tuh bisa. Gitu. Iya. Sampai dipinjemin ke Iya. aset kota Solo kita beberapa kali dipinjemin ya. Karena aku pernah dulu bekerja sama dinas kesehatan waktu itu kita bikin konser ulang tahun Lokananta yang ke-67 tahun lalu. Itu kita kerja sama tim medis dari puskesmas setempat, which is jalannya dari Mas Gibran, minta ke dinas kesehatan, akhirnya kita dikasih puskesmas setempat, akhirnya kerjasama, terus aku jadi pasiennya juga. Mas Gibran. Jadi benar. Perlu stigma. Oh, jadi tolongin jadi kayak literally everything yang bisa disupport oleh Mas Wali Kota kita itu beneran disupport gitu kalau gitu ya, full support lah ya. Iya. Ternyata banyak banget dukungannya Mas Wali untuk Lokananta, ceritanya juga menarik. Berarti kan teman-teman Lokananta di sini sering dong ya ketemu Mas Wali? Sering. Atau WA-an ya? Main dulu. Jadi main sama Mas Wali. Nah, ada nggak sih cerita lucu, unik atau kenangan momen-momen gitu yang teman-teman rasain ketika sama Mas Wali di Lokananta tuh? Banyak ya. Jadi dulu tuh awal-awal kayak pas Gibran kesini tuh kita kayak foto dulu aku pengen dekat dengan penguasa. Dulu apa? Selalu foto gitu tuh. Iya, itu kayak kita banyak Biasa. setelah beberapa kali kayak sebenarnya Bisa sekali. Kalau kesini lagi biasa aja ya. Kalau enggak selfie. Selama itu dia datang sama apa yang Bupati Kendal. Oh, Mas Diko. Mas Diko. Dia datang nongkrongnya di atas view-nya Diko. Iya. Foto di atas. Kalau sore minta datang. Itu Kopi dong. Itu ngabarin dulu nggak? Itu Enggak jangan. Jadi kalau sama aku itu paling seringnya ya itu kalau Mas Wali ya itu seringnya kayak baru longgar nggak, baru kanan nggak, baru gini nggak, ternyata Foto depan. sampai. jadi nggak pakai aba-abanya. 2 detik. Ini sih aku yang sangat terkesan itu karena kita kan ya apalah kita ya gitu kan. Waktu itu ada sebuah acara pemerintahan yang cukup menurut kita tuh menakutkan gitu ya. Terus tiba-tiba ada tamu-tamunya yang bapak-bapak ini gitu kan, dari ibu ini itu tiba-tiba melakukan kunjungan di galeri, terus naiklah dia di ruang gamelan itu, dari ruang gamelan Kita punya set gamelan itu Ya. kan yang sebenarnya tidak boleh disentuh gitu ya. iya nggak boleh disentuh gitu, ada garis kuningnya juga sebenarnya sudah ada keterangan juga gitu ya, cuma ya dia tiba-tiba dia budak gitu apa main kendang. Ngabuk gendang. Timnya Mas Wali itu waktu itu cuma panggil Mbak Adis, itu boleh nggak kayak gitu? Ya nggak boleh Mas. Ya kamu langsung samperin aja, kalau emang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Bilang aja dia nggak peduli dia siapa, mau dia menteri, mau dia presiden gitu. Nggak peduli itu, kalau saya emang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Ini punya mau nggak apa itu wewenang. Jadi dia itu aku langsung aja. Permisi Bapak, ini ada garis kuningnya dilarang melintas ya Pak, mohon tidak dibunyikan kembali, makasih. Langsung bersembunyi di balik ajudannya. Mas, kamu yang suruh dia kan? Jadi ini aman ya. Jadi jadi maksud aku, oh ternyata kita punya Mas Wali ini meskipun dia siapa gitu ya, tapi dia tetap mau mematuhi aturan dari 2 ya 4 kemanapun dia pergi. Dan berlaku di tempat lain juga ya. Karena Mas Wali itu ya, Mas Gibran itu spontanitas orangnya kan, spontan banget orangnya kan.
sering banget kayak misalkan pas masuk ke area Lokanta kita udah dikasih tahu sama protokoler kalau mau ada Mas Wali, kita udah siapin nih jalur-jalurnya, kita udah cek semua keamanan di area. Udah siapin lah ya. Jalurnya dari ini, keamanan di sini, atau di jalan sana. Fleksibelnya Iya. pengen lewat situ. Pengen lewat sini ya lewat sini gitu ya. Ibu kita udah kasih akses, kita kan udah kasih batasan dan macam-macam. Tolong minta lewat situ lah ya. Lumayan ternyata. Tiba-tiba judulnya dari mana? Pak dari sini. Enggak salah loh. Ya, suka surprise ternyata ya Mas Wali. Iya. Karena sudah banyak cerita Mas Wali di sini juga, teman-teman juga langsung berinteraksi, ada kenangannya, ada cerita-cerita lucu bahkan gitu. Apa sih harapan dari teman-teman ini? Nanti boleh satu persatu gitu, Mas AA, Mbak Adi sama Mas Tata gitu. Harapannya kepada Mas Wali secara langsung untuk kedepannya, baik di dia udah nggak di skala kota tapi di skala nasional gitu. Dari siapa dulu? Insut Homim. Yang tua dulu. Oh ya. Mas AA. Yang tua ini loh. Oh iya. Aku udah banget. Gen Z. Kalau harapan kalau saya pribadi ya menurutku juga Solo keren ya sekarang gitu. Jadi semoga nanti kan bisa kalau ngomongin akhirnya harapannya untuk keluar ataupun di luar kota ini juga gitu ya. Mungkin yang dilakukan di Solo juga bisa globalkan gitu, dikembangkan gitu ya, termasuk anak muda, karena kedepan kan masih muda juga, Mas Wali juga masih muda, masih yang dia seenggaknya ada irisan lah, dia ngerti kan, nah ini nggak suka nih, seenggaknya ada kacamata itulah yang dari beliau ya. Itu juga menurut kami juga yang sering beririsan juga dia selalu membawa itu kok. Oh ini nggak cocok nih, kurang gitu. Jadi bisa ada pandangan baru nanti. Mungkin kan membawa ke Indonesia yang lebih fresh gitu. Indonesia yang lebih fresh. Tolong di. Oke, itu dari Indonesia yang lebih fresh katanya. Mas Tata mungkin. Kalau dari aku, biar gongnya harus. kalau dari aku entah dari Lokananta atau bukan ya, tapi harapannya hampir sama kayak tadi. Sebagai anak muda juga, Mas Gibran masih muda juga, masih sering ikut event-event anak muda, sering nonton konser-konser juga. Semoga program-programnya beliau nanti entah di RI2 atau nanti yang berkenaan di Lokananta ataupun di Solonya sendiri itu bisa menyentuh masyarakat, terutama generasi muda juga, karena generasi muda kalau nggak dirangkul bakal abai, bakal jauh dari pemerintahan, bakal skeptis sama pemerintahan, jadi buta politik, jadi nggak ikut membangun negaranya lewat politik itu tadi. Jadi harapannya karena Mas Gibran juga anak muda, semoga program-programnya, kegiatan-kegiatannya entah lewat Lokananta ataupun enggak, itu tetap bisa merangkul anak muda itu sendiri buat mengembangkan si Indonesia ini sendiri. Keren banget. Keren banget ya. Siapa tahu komisaris. Jadi harapannya untuk biar bisa mendorong anak muda untuk lebih peka atau peduli ya dengan kemajuan Indonesia seperti yang terjadi di sini. Anak muda udah mulai kenal sama budaya lewat kekiniannya. Betul. Nice. Bagus banget ini. Harapan ya. Harapan aku menyambut masalah dari Mas Tata, kalau aku sih ya sama lah ya, karena kita masih pada muda, anak-anak muda juga pasti menaruh harapan nih sama Mas gitu ya, sekarang udah mulai naik jenjangnya gitu. Semoga apapun program yang sudah dijalankan, sebenarnya Indonesia tuh dari sebelumnya pun program-programnya juga udah bagus, udah keren, apa segala macam. Cuma mungkin secara akses anak muda akan sejauh ini lebih sulit. Semoga kedepannya kita lebih bisa mengakses program-programnya dengan lebih mudah, dengan POV Mase yang tahu lah dia, aku rasa di lapangannya seperti apa gitu ya, dengan pengawasan dan segala macamnya. Udah sih, itu aja paling sukses ya. Terima kasih banyak nih teman-teman dari Lokananta, ada Mas Tata, Mbak Adi sama Mas A udah cerita-cerita. Ternyata
banyak banget yang bisa kita gali dari Lokananta, yang perlu kita jaga juga, dan harus kesini deh teman-teman yang nonton, pokoknya harus nyobain ke Lokananta. Jalan-jalan. Iya, belum. Nanti pokoknya aku minta Mas Tata atau Mbak Adi Tour guide ya? Iya, biasanya spesial langsung dari Kalau kalian. belum pernah harus kesini, kalau udah pernah harus kesini lagi, pasti akan experience something new. Oke, boleh deh pesan-pesan buat Mas Ara kalau pesan ini ya. Misalnya teman-teman menonton dan belum pernah berkunjung ke Lokananta, silahkan berkunjung. Tidak akan menyesal. Kalau saya sudah pernah pun bisa berkunjung lagi, karena kita punya banyak experience, kita punya banyak program. Kalau butuh informasi bagaimana ingin bekerja sama dengan Lokananta atau hanya sekedar berkunjung, ada apa aja di sini, bisa kunjungi Instagram @lokanantablog gitu ya. Langsung dicek di situ, semua informasi bisa didapatkan. Di sini. Oh, ada di sini. Ya, nanti